Mayu yang viral itu malah lebih parah gitu loh. Ibumu suruh telepon sini. Jadi suaranya direkam. Apa yang kamu katakan itu tidak tipu-tipu gitu loh, Ndok. Iya, Miss. Telepon ibumu sekarang. Teman-temanmu gabungin ya, Miss. Gabungin. Tak tunggu. Iya. Ini saya juga lagi nyari Mas Uya juga. Halo. Assalamualaikum, Ma. Ini Miss Yuni, Ma. Ya, halo. Halo, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, itu kronologinya gimana sih, Bu? Kok anak Ibu bisa menikah dengan orang Cina? Terus sekarang disekap, nggak boleh keluar dari tempat tinggal, itu gimana sih, Bu, kronologi awalnya? Jadi kan Mas Uya aku ya nanya ini, kok bisa dia diizinkan sampai ke Cina menikah, itu bagaimana ceritanya? Awal ceritanya gini, Miss Yuni, aku kan orang itu datang sebelumnya itu udah ada ya kayak temennya tantenya itu gitu udah pernah di sana gitu, Miss. Terus? Terus kan awalnya aku nggak ngizinin loh. Itu kayak bujukan itu ke anak saya, dibujuk anak saya kalau saya nggak ngizinin awalnya. Gitu. Terus? Karena aku juga lebih tahu kalau kamu di sono tuh nggak ada orang tua gimana, kan aku bilang gitu. Nah, yang orang ini kan saya tanya sedetil-detilnya nih, Miss Yuni. Nanti anak saya kalau di Cina itu seperti apa dan siapa yang ngejagain anak saya di sana? Katanya ada tuh temannya tantenya di sana. Nah, sedangkan temannya tantenya itu Miss Yuni udah ketangkep sama polisi kan waktu itu. Ketangkep di polisi di mana, Bu? Di Cina. Oke, terus? Karena visanya mati selama 1 tahun itu. Oke, terus? 2 tahun, bukan setahun. Yang ngajak DP itu visanya mati 2 tahun. Oke. 2 tahun, Miss Yuni, 2 tahun. Nah, dia itu udah pulang ke Indonesia, Miss Yuni. Janji ke saya, anak saya mau dibawa pulang. Ternyata anak saya nggak dibawa pulang, Miss Yuni, gitu. Bukan, awal mulanya itu kenapa kok dijanjikan dapat uang 15 juta itu bagaimana kronologinya itu? Katanya nanti kalau sudah sampai di Cina menikah nanti dapat uang setiap bulan buat mama di Indonesia. Dia bilang seperti itu. Nah, nanti di sana dijamin lah anak saya katanya. Ternyata anak saya telepon ke saya tuh nggak ada seperti itu, nggak sesuai sama omongannya dia itu, Miss Yuni. Oke. Sedangkan anak saya ninggalin anak 2 sama saya. Oke. Terus artinya adalah karena dia di sana juga nggak punya visa ya, Ndok? Kamu nggak punya visa ya? Ada, Miss. Visanya mati, Miss. Sampai kapan visamu? Udah 2 bulan mati, Miss. Loh, berarti kan nggak ada visa dong? Iya, nggak ada, Miss, nggak ada visa. Oke, berarti kamu selama 2 bulan ini nggak ada visa, sayang? Nggak ada, Miss. Oke, terus apa yang kamu mau nih sekarang ini? Apa yang kamu harapkan ini? Aku mau pulang, Miss. Teman-teman kami di sini 5 orang juga sama, Miss. Itu semuanya menikah dengan orang Cina? Iya. Oke, terus? Terus yang lain tadi sempat mau ngajakin kabur, tapi kami tidak punya uang, Miss, buat kabur ke kotanya, Miss. Oke, kok kamu di kampung gitu, Tando? Iya, di kampungnya, Miss. Kalau kita ke kantor polisi kota itu, kita harus memerlukan uang lumayan lah buat ke kantor polisi kota itu kan ada iniannya, ada itunya orang Indonesianya buat yang terjemahin kita ke orang Cinanya. Berarti kamu di kampung banget gitu. Berapa banyak untuk kabur dari situ kamu butuh uang berapa nih? Aku butuh uang 10 juta, Miss. Itu udah sama tiket pesawat. Sedangkan aku tadi bilang sama mama minta carikan uang, nggak ada, Miss. Oke. Terus yang mencari itu masih ada di Indonesia ya? Sindikatnya itu ada di Indonesia? Ada, Miss. Masih ada orangnya. Masih ada, Miss. Ibu mau nggak kira-kira melaporkan orang tersebut, Ibu, untuk bertanggung jawab agar mulangin anak Ibu? Saya nggak berani, Miss, sendiri. Oke.
itu teman-temannya, orang tuanya itu orang mana aja, Nduk? Selain orang Bogor? Ada, aku kenal sama mamanya juga, Miss. Ada orang saya kenal juga mama saya tuh, Miss. Mau nggak, Bu, bareng-bareng laporin gitu, Bu, kira-kira, Bu? Aku sih mau aja, Miss. Bukan, ibu-ibu yang lain itu mau nggak? Coba tanyain dulu. Kalau memang iya, nanti tak bantu untuk melaporkan ke Mas Uya Kuya. Ya mau, Miss. Nanti aku ngomong dulu sama temen aku ya. Iya. Jadi biar didalamin dulu seperti apa dan bagaimana gitu loh. Biar kalian ngelaporin dan anak-anak kalian dipulangkan. Karena gini, berarti kan ada mucikarinya gitu kan, Bu? Iya, ada, Miss. Jadi biar bisa ditangkap gitu loh, mucikarinya itu biar bisa ditangkap. Dan biar anakmu bisa dipulangkan. Kalau enggak kan bagaimana? Kan nggak ada orang tiba-tiba bantu satu orang 10 juta, orang akan marah sama kita. Kenapa? Karena itu kan sudah diniatin bekerja di Cina sebagai istri simpanan. Benar nggak sih? Tapi ternyata cuman ditipu. Iya, Miss, benar, Miss. Jadi kamu di sana itu menikahnya resmi ya, Nduk ya? Iya, resmi, Miss. Tetapi nyampe sana tidak boleh keluar dari rumah. Iya, dilarang katanya, Miss. Dia kalau keluar dari rumah, anak saya tuh, dia selalu ngadu ke saya terus. Enggak, tapi makan dikasih ya, Nduk ya? Makan dikasih nggak, Kak? Makan mah dikasih kayaknya, Miss. Aku kan... Ya, sinyalnya dia hilang-hilang terus. Kalau Cina itu sangat sulit sekali. Iya, maaf, Miss. Aku mah nggak bisa bantu anak aku ya. Karena aku juga kerjanya parkir, Miss, di jalan. Siap, Ibu. Oke, ya, Ibu di jalan, Miss. Oke, Ibu coba gabungin dengan teman-teman yang lain, siapa aja. Terus kita lapor gitu loh, Bu. Biar ini tidak terjadi lagi di Bogor gitu loh. Iya, Miss. Ibu kenal saya dari mana, Bu? Kenapa, Miss? Ibu kenal saya dari mana, Bu? Aku lihat di TikTok. Oh, Ibu juga pernah lihat saya di TikTok ya? Iya, Miss. Soalnya saya sudah menghubungi Mas Uya Kuya, cuman kasus ini kan saya harus dalami dulu sebelum saya laporan ke Mas Uya Kuya gitu, Bu. Iya, Miss. Oke, jadi Ibu gabungin sama teman-teman yang lain seperti apa dan bagaimana, nanti saya laporan ke atas ya, Bu ya. Iya, aku belum punya nomornya, nanti aku ke rumahnya aja deh, Miss. Oke, siap. Coba nanti suruh komunikasi dengan Miss Yuni ya. Oke, Miss Yuni. Oke, terima kasih Ibu ya. Sama-sama, Miss Yuni. Oke, siap. Semoga secepatnya ya. Amin, ya Allah. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman ya, dijanjikan menikah dengan orang Cina, tetapi sampai di sana kita rencananya tuh menikah terus kita dapat gaji per bulannya 15 juta. Dan tentunya ya karena di Indonesia kebutuhan ekonomi, ya saya tidak menyalahkan siapapun ya, tetapi akan berdampak besar pada diri sendiri. Jadi janjinya itu dinikahin sama laki-laki Cina dan digaji 15 juta. Korbannya sudah banyak sekali, tetapi nggak ada yang berani speak up. Dan teman-teman kalian itu bukan disekap, saya lebih mengatakan bukan disekap, tetapi tidak diizinkan keluar. Itu namanya apa? Yuk, disekap juga ya. Dan ditumpai gak dibayar. Jadi kalau, waduh ini menikahnya resmi, terus konsepnya saya nggak tahu dengan konsep-konsep seperti ini ya. Karena kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, dapat janji-janji manis di luar sana, akhirnya banyak sekali orang mudah percaya ya. Dengan segala iming-iming yang ada membuat kita berpikiran pendek. Ya ini cara berpikir pendek kita inilah yang salah teman-teman. Saya selalu mengatakan jangan mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang di luar sana. Karena pada kenyataannya uang itu tidak mudah untuk dicari. Uang itu tidak mudah didapatkan. Bener, rekoso. Nggak ada kamu menikah dengan orang Cina terus tiba-tiba kamu dapat jatah 15 juta per bulannya. Nggak ada. Kamu harus kerja. Karena di Cina sendiri itu orang kampung-kampungnya juga susah. Ngerti nggak sih? Saya nggak ngerti konsepnya bagaimana dan seperti apa ya teman-teman ya. Dinikahkan tapi istrinya disembunyikan dan tidak boleh keluar. Terus gimana konsepnya? Istrinya sementara nggak bisa bahasa. Duh, jangan cari uang
dengan cara yang nggak jelas ya teman-teman ya, pesan saya.